Assalamualaikum, salam jumpa kembali rekan-rekan fotografi mania Nusantara. Dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kembali di channel kita. Dalam kesempatan kali ini kita mendapati paket dari wilayah Curup, Bengkulu. Nah, ini paketnya nanti kita akan buka terlebih dahulu. Nanti untuk rekan-rekan bisa mengetahui apa isi paket ini dan juga mau diapakan ini isi paketnya. Nah, ini paketnya kita sudah buka. Oke, sebentar teman-teman. Nah, ini kayaknya satu buah lensa. Dan ternyata ini lensanya adalah, oh ini dia. Oke teman-teman, ini adalah Canon FD 55mm f1,2. Oke, untuk lensa ini, jadi pertama-tama sih sebenarnya lensa ini pengen dipakai untuk kamera DSLR Canon. Namun sudah beberapa adapter yang dipakai, namun hasilnya tidak memuaskan. Dan ini kita dipinta langsung untuk oprek, yaitu dilangsungkan mountingnya untuk pakai ke kamera DSLR-nya. Nah, ini seperti ini DSLR-nya. Dan yang kedua, ini juga untuk optiknya ini lumayan cukup banyak ya bibit-bibit jamurnya dan debu-debunya. Serta untuk focusingnya ini dan diaframanya ini tidak presisi. Nah, jadi untuk fokus dan diaframanya ini tidak presisi. Karena ini kayak di bagian dalamnya tuh ada yang goyang-goyang untuk fokusnya dan juga untuk diaframanya. Jadi rasanya ini pernah dibuka-buka namun tidak jadi. Jadi setengah dibuka lah, kurang lebih seperti itu. Dan mungkin melihat ribet bagian dalamnya, lantas tidak jadi untuk dibongkar-bongkar semuanya. Oke teman-teman, sebelum kita eksekusi lebih jauh untuk lensa Canon FD 55 1,2 ini, untuk rekan-rekan Nusantara yang suka dengan tutorial saya, ayo kita dukung terus channel Anak Bangsa. Semoga berkembang, berbagi, bermanfaat, dan menambah wawasan seputar dunia fotografi. Dan jangan lupa dukung terus dengan subscribe, like, komen, dan share agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari kita yang tentunya tidak kalah menarik dari sebelumnya. Dan juga agar tim editing, eksekusi, dan tim eksekutor lebih bersemangat lagi membuat tutorial yang lebih seru, lebih menantang, dan lebih menginspirasi untuk rekan-rekan Nusantara. Oke teman-teman dan sahabatku yang ada di Bengkulu, ini lensanya kita akan eksekusi. Jangan kemana-mana, ikuti keseruannya. Check it out. Oke sahabat Nusantara, ini kita lihat posisi dalamnya ini sudah lari ya dari kedudukannya. Jadi untuk diaframanya ini tidak bisa berfungsi dengan baik walaupun dipakaikan manual. Dan ini kita perhatikan bahwa lensa daripada bagian tengahnya ini goyang-goyang, dan ini jarang sekali terjadi ya kalau misalkan tidak dibuka-buka. Nah, oke teman-teman, dan ini mountingnya nanti kita akan pakai. Nah, ini sudah lihat. Nah, ini kita sudah bikin malnya. Nanti kita akan bolongin, dan ini sudah presisi semua. Nah, dalam pembolongannya itu atau di bor ya, itu harus sudah presisi semua. Makanya nanti akan lebih mudah untuk memasukkan baut-bautnya ke lubang yang sudah ada. Nah, jadi untuk bagian lubangnya ini tidak bisa bikin baru gitu kan, karena kalau kita dibuat baru lagi itu lebih repot lagi. Jadi kita harus mengikuti baut yang sudah ada lubangnya, karena ini tempatnya ini sudah ngepas banget semuanya. Jadi nggak bisa bikin rumah baru lagi. Yang ada mountingnya itu kita harus ngikutin rumah yang udah ada. Nah, itu yang cukup kesulitan tuh.
Nah, oke teman-teman, ini untuk mountingnya udah siap dipakai. Nanti sebelum kita rapikan, kita akan perbaiki terlebih dahulu antara blade dan juga ini bagian di focusingnya nih. Nah ini teman-teman nanti bisa melihat ini goyang-goyang. Nah, ini nanti kalau misalkan jadi perbaikin ke depannya, ini yang dikhawatirkan lensanya bisa copot. Nah ini bisa copot, repot banget nih. Nah ini goyang-goyang nih. Nah ini benar-benar tidak presisi nih pada dasarnya ini. Nah jadi mungkin kalau diperhatikan ini ada yang nggak boleh dibuka terus masangnya ini nggak bisa lagi. Nah seperti itu. Jadi alangkah baiknya kalau misalkan dibuka itu harus diperhatikan, dan juga untuk pemasangannya itu nanti kita akan lebih ketepatnya lagi semula, dan juga itu nanti akan jatuhnya presisi lagi. Nah seperti itu. Oke, nanti untuk pembongkarannya ini kita akan selamatin kaca-kacanya. Nanti takutnya kebentur atau jatuh. Nah ini akan lebih repot. Jadi kaca-kacanya ini mendingan kita pinggirin dulu semua sampai kalau misalkan terjadi apa-apa nih kacanya ini aman. Nah itu tadi kita sudah pegang ya di bagian mounting belakangnya, dan itu sudah terlihat jelas bahwa ini sudah benar-benar tidak presisi nih.
bagian yang focusingnya ini, bagian dalamnya ini. Nah ini kita copotin nih, nah ini dia nih. Dan yang di sebelah kanan ini masuknya ke rumah yang sebelah kiri ini tidak presisi, jadi dia masih mengsong. Nah dengan mengsongnya dia itu tentunya membuat bagian belakangnya itu termasuk pegangan diafragma, dan juga untuk focusingnya itu tidak bisa labil. Nah, karena apa? Karena masuk dan keluarnya si focusingnya itu tidak presisi. Karena apa? Karena waktu pemasukannya itu dia benar-benar tidak center. Nah itu dia tuh. Nah sehingga menyebabkan fokusnya jadi kurang enak. Nah karena apa? Karena di satu sisi dia tergencet. Nah ini kita rapikan dulu focusingnya supaya nanti kedepannya ini dia lebih baik lagi, dan juga lebih tahan lama ya. Jadi kita akan berikan seal baru untuk focusing ini biar benar-benar dia lebih smooth lagi dan bisa lebih tahan lama sampai beberapa tahun pemakaian. Nah ini kita masukkan, dan ini kita cari senternya dulu di sebelah mana, nanti biar benar-benar center. Dan dari situ ini harus di-cleaning ulang, karena ini sekalian ya, tadi juga kita sudah lihat banyak sekali bibit-bibit jamurnya. Nah makanya ini saya pikir tanggunglah, kita bantai aja semua ya. Jadi dari dari focusingnya ini diperbaikin ke lensa-lensanya. Nanti optik-optiknya juga kita akan cleaning semua. Jadi nanti waktu dibalikin ke Bengkulu ini sudah siap pakai. Nah kenapa? Karena mounting sudah diganti jadi EF tanpa menggunakan adapter lagi, dan juga focusingnya juga udah enak, sudah presisi, dan optiknya juga sudah bagus. Oke, untuk rekan-rekan Nusantara, jadi di sini kami menerima jasa repair, perbaikan, perawatan, dan perbaikan untuk semua jenis kamera dan lensa. Jadi dari kamera manual itu ada point shoot, rimfinder, SRL, dan TRL. Nah kami menangani semua jenis kamera dari berbagai macam tipe, merek, dan kerusakan. Nah itu dari kameranya, dan juga dari lensanya juga sama, dari lensa manual dan lensa autofocus. Kita menangani semua dari berbagai macam merek, tipe. Nah nanti kita akan bantu untuk perawatan, cleaning, dan juga modifikasi serta kalibrasi untuk lensa autofocus dari semua macam merek. Nah untuk kamera DSLR-nya juga kita menangani dari berbagai macam merek. Jadi dari berbagai macam kerusakan juga, seperti dari Nikon dan Canon. Itu yang banyak sekali teman-teman pakai ya. Jadi ada error 01, ada yang mati total, terus ada memori, terus juga AF-nya nggak baca. Nah, terus tombol-tombol menunya nanti kita akan bantu. Dan juga untuk kamera mirrorless-nya juga sama, jadi berbagai macam merek, tipe, dan kerusakan, serta lensa mirrorless dari berbagai macam tipe, merek. Nanti kita akan bantu untuk memperbaikinya agar nanti amunisi fotografinya semua bisa dipergunakan lagi dengan baik. Dan untuk nomornya nanti rekan-rekan bisa menghubungi, tadi kita sudah cantumkan di DVD ini, nanti juga kita akan cantumkan di definisi gitu. Dan untuk pengiriman luar kota juga kami mengirimi pengiriman luar kota dari Sabang sampai Merauke. Nanti untuk alamat jelasnya nanti teman-teman bisa melalui WhatsApp dan juga bisa melalui komen.
sekarang sudah presisi nih bagian dalamnya, jadi kita tinggal setel di bagian fokus sampai titik terjauh ya. Titik infinity-nya itu biasanya kalau kita oprek termasuk 1,2 ini, kita terjauh itu mencapai 30 meter. Nah, biasanya 30 meter sampai 40 meter itu kita sudah pantek. Nah, nanti bisa teman-teman pakai untuk melihat bokehnya itu lebih bagus. Nah, jadi kalau misalkan pakai adapter aslinya, misalkan dari FD to EF, itu ada dua version. Nah, jadi teman-teman banyak nih yang salah beli nih. Nah, dua versionnya itu, yang pertama dia pakai optic correction. Nah, dia pakai optic correction. Nah, dari adanya optic correction itu infinity-nya bagus, namun kadar daripada kualitas lensa yang aslinya itu berkurang. Nah, karena apa? Karena ada optik pembesar. Nah, optik pembesar yang ada di adapter antara FD to EF. Nah, itu satu. Terus yang kedua, tanpa optic correction. Nah, jadi tanpa optic correction, nah karena ini range-nya semakin jauh daripada sensor, nah itu akan menyebabkan si lensa aslinya ini itu akan berubah menjadi makro. Nah, biasanya itu jarak terdekatnya malah tidak sampai infinity, bahkan infinity-nya itu paling jauh itu 1 meter. Nah, untuk adapter yang FD to EOS tidak pakai optic correction, nah itu terjauhnya hanya 1 meter. Dan yang pakai optic correction itu bisa terjauh lagi kembali seperti sebelumnya, cuma kadar kualitas daripada optik aslinya itu berkurang sehingga seperti 30% lah, ketajamannya itu menurun. Karena apa? Karena adanya si optic correction tersebut. Nah, makanya kebanyakan untuk rekan-rekan, jadi untuk seri Canon FD, terus juga ada juga yang MD itu seri-seri Minolta. Nah, Minolta itu mountingnya namanya MD. Nah, jadi untuk seri MD, FD itu kebanyakan di oprek. Nah, dioprek agar tidak menggunakan adapter lagi, karena adapternya sudah dilangsungkan, sudah dipatenin, langsung dibaut, dan itu biasanya lebih bagus daripada pakai si adapter yang ada optic correctionnya. Nah, sama, jadi kalau misalkan tidak FD, ya MD juga sama. MD itu ada dua version, ada yang pakai optic correction, ada juga yang tidak pakai optic correction. Nah, yang tidak pakai optic correction itu juga sama, itu jadi makro. Kalau yang pakai optic correction jaraknya bagus, cuma hasilnya itu turun kadarnya. Oke teman-teman, ini kita sudah cleaning dan hasilnya cukup memuaskan ya. Nah, jadi maksudnya di sekalian di cleaning, sekalian diperbaiki semua. Nanti bila mana ini kembali ke tempat asalnya di Curup, Bengkulu, ini sudah siap pakai dan ini bisa menemani hunting sekitar 3 tahunan. Karena apa? Karena optiknya sudah bagus dan focusingnya juga sudah baik. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai nanti pas sampai ke Bengkulu ternyata wah ininya masih kurang. Nah, di situ. Jadi kita sudah pastikan semuanya, karena ini cukup jauh dari lokasi kita sampai ke Bengkulu. Nah, ini pengecekannya harus benar-benar safety. Nah, untuk pengukuran jarak infinity-nya juga harus benar-benar nanti kita konfirmasi ke orangnya kalau ini sudah mencapai 30 meter sampai 35 meter. Nah, seperti itu. Dan nanti juga akan divideokan ke yang punya. Nah, sebelum barang ini dikirim. Nah, divideokan itu sebagai alat bukti otentik kita kalau lensanya ini sudah baik dari sisi optik, terus dari sisi focusing, dan juga mountingnya sudah berubah jadi EF, dan kita juga nanti langsung pakaikan kameranya, kamera EOS-nya untuk memastikan kalau ini sudah tinggal bongkar pasang, maksudnya tinggal masukin saja dan juga tinggal lepas saja seperti lensa-lensa yang lainnya.
Oke teman-teman, dan ini diaframanya sudah bisa dipakai secara manual. Nah ini buka tutupnya dari f1,2 sampai f terbesar. Nah sudah oke. Optiknya sudah bagus. Nah sekarang kita tinggal merangkai beberapa komponen yang tadi kita sudah copotin. Nah kita copotin. Nah ini kita rakit-rakit lagi semuanya. Nanti setelah itu kita akan ambil kameranya lagi nih untuk memastikan kalau ini sudah siap pakai ke semua DSLR Canon. Nah sebentar, mana nih tadi kameranya nih? Oh kita cleaning dulu bagian depannya, tadi kayaknya kepegang tangan nih. Nah sebentar ya. Nah ini kita rapikan dulu. Nah optiknya, wah ini udah mantep banget lah. Pokoknya jos untuk 1,2 nya nih. Nah dari belakangnya oke. Coba kita lihat. Nah ini sudah cukup infinity-nya nih. Nah ini udah oke banget nih semuanya nih. Nanti kita tinggal tes saja ke bodinya. Oke sahabat Nusantara, ini sudah oke semua, diaframa, focusing, dan juga pergantian mountingnya. Dan untuk rekan-rekan Nusantara, terima kasih yang sudah mengikuti tutorial yang sederhana ini. Semoga tutorial yang sederhana ini dapat menambah wawasan dan inspirasi baru seputar dunia fotografi. Dan ini kita langsung tes saja dengan bodinya. Nah sudah ganteng. Oke teman-teman, sampai di sini terima kasih dan wassalam.